Halo teman-teman mahasiswa baru jurusan Pendidikan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Angkatan 2021. Perkenalkan, nama saya Hafid Maulana Rizky Aljawari dari Prodi Pendidikan Teknik Mekatronika Angkatan 2020. Kali ini aku mau ngajak kalian mengenal lebih dekat nih dengan jurusan kita, terutama dengan profil lulusan jurusan Pendidikan Teknik Elektro. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh, sekarang kita kenalan dulu yuk dengan kakak-kakak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hirdan Yulian. Saya alumni jurusan Pendidikan Teknik Elektro, program studi Pendidikan Teknik Mekatronika tahun 2007. Saya lulus pada tahun 2011. Kesibukan saya saat ini, saya membuat sekolah robot untuk anak usia sekolah, yaitu dari usia TK sampai dengan perguruan tinggi. Selain itu, saya juga mengajar di salah satu kampus di Yogyakarta sebagai dosen praktisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan saya Rezi Jovianti, alumni 2015. Saat ini saya sedang menyelesaikan pendidikan S3 saya di Teknik Elektro Institut Teknologi 10 November, Surabaya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karunia Ratna. Saya dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro Angkatan 2013. Oke, sekarang saya bekerja sebagai guru di SMK Negeri 3 Surabaya. Selanjutnya langsung kita kepoin aja kali ya mereka. Yang pertama, kira-kira bagaimana ya suka duka mereka ketika masih aktif kuliah di jurusan Pendidikan Teknik Elektro? Suka dan duka saya ketika masih aktif di jurusan Pendidikan Teknik Elektro. Untuk sukanya, yang pertama, saya bangga menjadi mahasiswa jurusan Pendidikan Teknik Elektro Universitas Negeri Yogyakarta karena semua yang diterima di sana, atau ketika kita sudah menjadi mahasiswa jurusan Pendidikan Teknik Elektro, itu artinya kita adalah orang-orang pilihan karena kita bertanding atau bersaing dengan ratusan peminat yang ingin masuk pada jurusan ini. Yang kedua, Bapak Ibu dosen di jurusan Pendidikan Teknik Elektro sangat perhatian dengan mahasiswanya, baik dari segi perkuliahan maupun dari mereka memperhatikan sikap, perilaku, dan penampilan mahasiswanya. Untuk dari dukanya, ketika saya masih aktif di sana, itu saya harus lebih ekstra belajar untuk memahami materi-materi perkuliahan dikarenakan saya dari lulusan SMA. Jika dibandingkan dengan teman saya yang lulusan dari SMK, maka mereka sudah mendapatkan materi terlebih dahulu di masa mereka masih SMK. Jadi mereka menjadi lebih cepat untuk belajar. Akan tetapi adik-adik tidak perlu khawatir, ketika kita memiliki keinginan dan kemauan yang kuat untuk belajar, insya Allah kita bisa mengikuti materi-materi perkuliahan yang diberikan oleh Bapak Ibu dosen. Kalau duka saya selama kuliah di CPTE adalah saya jarang tidur. Kenapa? Karena saya menjadi aktivis kampus, ikut terlibat di berbagai proyek dosen, ditambah lagi tugas kuliah yang ada anak cucunya, ada henti-hentinya, itu membuat saya jarang tidur. Tapi tidak masalah, itu saya rasakan manfaatnya ketika saya sudah lulus dari CPTE seperti saat sekarang ini. Jadi pada dasarnya berani berbuat harus berani bertanggung jawab gitu. Integritas itu harga mati. Yang kedua, saya pernah satu kelas mendapatkan nilai E. Ketika dapat nilai E, sedih juga karena IPK-nya jadi terjun bebas gitu. Tapi tidak masalah, justru itu menjadikan sebuah kekuatan bagi saya. Kalau sukanya, saya sangat bersyukur sekali memiliki dosen-dosen yang peduli, yang sangat support itu di JPTE. Jadi ketika saya ingin memutuskan sesuatu, itu saya selalu konsultasikan dengan dosen-dosen saya. Saya akan mulai dari dukanya dulu. Duka yang pertama adalah, mungkin bukan hanya saya yang merasakan, mungkin ada sebagian dari kalian juga yang merasakan bahwa masuk ke elektro bukan suatu keinginan saya kayak gitu. Saya emang daftar di elektro, tapi pilihan pertama saya bukan di elektronika kayak gitu. Lalu dukanya yang kedua adalah deadline tugas. Ya tahu sendiri kalau kita kuliah di teknik berarti akan ada praktek laporan, dan itu deadline-nya
ya banyak sekali, karena satu semester kita nggak hanya praktek satu mata kuliah aja, ada banyak sekali praktek, bisa 2 atau 3 kali praktek, dan itu laporannya berarti 2-3 laporan. Oke, lalu sukanya belajar di elektro adalah saya baru menyadari kalau belajar elektro itu menyenangkan. Banyak hal baru, kita belajar banyak pengalaman baru di elektro. Lalu yang kedua adalah pertemanan. Nah, pertemanan di kuliah ini sangat luas, nggak hanya berjenjang pada satu kelas saja, kita bisa berteman satu jurusan, satu fakultas, satu univ, bahkan beda univ juga, dan itu juga menambah pengalaman kita. Selanjutnya, kira-kira bagaimana ya pendapat mereka yang notabene-nya telah menjajaki dunia kerja mengenai arti penting perkuliahan di dunia kerja? Pentingnya kuliah hubungannya dengan dunia kerja. Kuliah itu sangat penting untuk mendukung karir kita di dunia kerja. Yang pertama, realita pendidikan di Indonesia atau realita dunia kerja di Indonesia itu masih mutlak mengandalkan dari segi ijazah. Mereka masih menanyakan ijazah terakhir kita apa. Hal itu menentukan posisi kita untuk berkarir di dunia industri bila dibandingkan dengan lulusan-lulusan yang masih di bawah S1 seperti itu. Selain itu, materi-materi di perkuliahan itu sangat-sangat membantu saat kita berada di dunia kerja, baik itu di dunia industri, di dunia pendidikan, misalnya kalian menjadi seorang guru, dan mungkin kalian menjadi seorang entrepreneur atau wirausahawan. Arti penting kuliah untuk terjun ke dunia kerja itu, kalau bagi saya, kuliah itu sebenarnya tujuannya adalah untuk membuat sebuah perubahan baik dalam diri kita maupun lingkungan kita gitu. Nah, baik dalam diri kita seperti peningkatan karakter kita ke arah yang lebih baik, peningkatan potensi ya, hard skill maupun soft skill, dan termasuk juga peningkatan finansial kita gitu. Jadi gimana caranya nih, kita udah punya ilmu, nah pasti itu harus diterapkan gitu. Nah, diterapkan itu tidak hanya lewat perusahaan, misal BUMN atau jadi PNS, enggak gitu. Bisa juga lewat wirausaha, lewat kegiatan sosial lainnya gitu. Nah, yang penting itu selama kuliah kita harus sungguh-sungguh gitu mempelajari hard skill maupun soft skill yang nantinya dibutuhkan ketika kita terjun ke dunia kerja yang luas cakupannya seperti itu. Arti kuliah untuk bekerja, menurut saya kuliah itu tujuannya cuma satu. Yang utama dan pertama dan utama itu adalah dapat ijazah. Dimana kita punya ijazah S1 berarti kualifikasi kita adalah sarjana. Beda kalau kita memasukkan pada lowongan pekerjaan ijazah SMK, berarti kualifikasi kita SMK. Itu nanti akan berdampak pada gajian kayak gitu. Lalu apa aja sih hal yang paling penting bagi kita untuk dapat berkembang dan bersaing di dunia kerja? 3 hal paling penting agar kalian bisa berkembang dan bersaing di dunia kerja. Yang pertama, kuasailah 1-2 bidang yang benar-benar membuat kalian expert di bidang itu. Misalnya kalian ini berminat di dunia PLC atau di dunia microcontroller, contohnya ya. Maka perdalamlah ilmu di bidang itu. Kemudian yang kedua, kuasailah soft skill. Nah, soft skill ini yang membedakan kalian dengan lulusan yang lain dari jurusan yang sama. Misalnya kalian lulusan dari elektro atau lulusan dari mekatronika, tapi kalian bisa jaringan internet misalnya seperti itu, atau kalian bisa desain grafis, atau kalian bisa juga desain 3 dimensi. Nah, itu akan menjadi nilai lebih bagi kalian. Yang ketiga adalah kuasailah bahasa asing, misalnya bahasa Inggris ataupun bahasa Mandarin. Nah, ini akan sangat penting bagi kita. 3 hal yang paling penting untuk dapat berkembang dan bersaing di dunia kerja adalah yang pertama itu menurut saya perbanyaklah berkolaborasi gitu. Dengan berkolaborasi ada peningkatan potensi bagi kita, ada energi dan ada rezeki gitu. Dengan berkolaborasi kita bisa banyak berdiskusi, kita bisa mendapatkan informasi-informasi baru yang sebelumnya kita nggak paham gitu. Yang kedua itu susun strategi. Nah, jadi dengan kita berkolaborasi tadi kita sudah mendapatkan inputan yang banyak gitu, sehingga kita bisa menyusun strategi gitu. Kita harus tentukan nih kita tuh maunya kemana gitu, arahnya kemana, sehingga kita mempersiapkan diri ya dengan strategi tadi gitu. Nah, yang ketiga adalah eksekusi.
eksekusi ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena kalau kita sudah menyusun strategi tanpa adanya eksekusi itu tidak akan jalan gitu. Makanya penting sekali kita berkolaborasi, susun strategi dan eksekusi. Karena saat ini itu trennya bukan suksesnya aku, tidak seperti itu, tapi sudah kita gitu. Jadi itu bagi adik-adik. Apa aja sih yang perlu dipersiapkan untuk bersaing? Menurut saya yang pertama adalah soft skill, di mana soft skill itu sangat bergantung pada diri masing-masing. Karena soft skill itu menjadi penilaian untuk diri sendiri, di mana kalian bisa menghadapi teman pekerjaan dan pekerjaannya juga kayak gitu. Bagaimana disiplinnya, integritasnya, semacam itulah. Lalu yang kedua, pengalaman. Semakin banyak pengalaman, maka kamu akan mudah bersaing di dunia pekerjaan. Kamu akan mendapat banyak peluang istilahnya. Yang ketiga adalah ilmu atau keterampilan. Nah, kalau di sini kalian bisa dapatkan di masa perkuliahan ini dari ilmu-ilmu dari dosen-dosen itu. Nah, ini menarik nih. Kira-kira bagaimana ya perbedaan tuntutan atau beban dalam mengerjakan tugas ketika masih kuliah dan sudah bekerja? Bagaimana perbedaan tuntutan atau beban saat kita masih kuliah dan saat kita sudah terjun di dunia kerja? Jawaban saya sangat berbeda. Jadi tuntutan atau beban saat kita mendapatkan tugas-tugas saat kita masih kuliah itu masih tergolong ringan sekali. Tuntutan saat kita di dunia kerja itu sangat kompleks. Misal di dunia industri, itu segala sesuatu sudah ditentukan targetnya oleh pimpinan perusahaan misalnya. Ketika kita di sekolah, target kita adalah bagaimana caranya agar kita bisa mentransfer ilmu kita kepada peserta didik kita. Kemudian ketika kita terjun di dunia wirausaha, itu lebih sulit lagi. Biasanya di dunia wirausaha ini atau di dunia entrepreneur, itu jarang sekali peminatnya. Nah, memang di situ terlihat kita bebas ya dengan jam kerja kita, akan tetapi justru di situ kita lebih berat karena tanggung jawab itu ada di tangan kita sendiri. Apalagi nanti ketika adik-adik semua sudah bekerja dan memiliki keluarga. Nah, itu ketika kalian terjun di dunia wirausaha, maka segala sesuatu menjadi tanggung jawab Anda pribadi. Perbedaan tuntutan tugas ketika kuliah dengan ketika bekerja itu terletak pada tekanannya gitu. Nah, ketika kita kuliah kita tidak mengerjakan tugas ya, palingan dosennya marah-marah terus kita dikasih nilai E gitu, dan itu pun nanti kita bisa mengulang gitu. Nah, berbeda ketika kita sudah bekerja. Ketika sudah bekerja itu perusahaan itu memiliki target sehingga kita itu diberikan deadline dan harus mencapai target sesuai permintaan dari perusahaan itu gitu. Kalau kita melanggar, nah risikonya kita akan dikeluarkan dari perusahaan gitu. Nah, kita tahu kalau misalnya mencari pekerja itu saat ini susah gitu kan. Nah, sehingga di situ letaknya tekanan itu agak berat gitu. Beda banget ya kuliah dan kerja. Kalau ditanya saya suka kuliah atau kerja, saya suka kerja. Karena kerja itu hanya berfokus pada satu pekerjaan saja. Kalau kuliah kita belajar banyak hal dan itu harus butuh fokus yang tinggi. Nah, tapi kalau kita kuliah itu berakit-rakit ke hulu, lalu berenang-renang ke tepian. Ya istilahnya kita susah-susah dulu lah waktu kuliah. Nah, kita ambil enaknya pada saat kita bekerja. Nah, pertanyaan berikut ini kalian wajib tahu jawabannya nih. Langsung aja kita tanya nih ke kakak-kakak kita ya. Kira-kira apa sih tips bagi mahasiswa agar setelah lulus nanti cepat mendapatkan pekerjaan impian? Tips bagi mahasiswa agar setelah lulus cepat mendapatkan pekerjaan impian. Nah, kalau kita berbicara tentang cepat mendapatkan pekerjaan, ini ada hubungannya dengan modal. Modal di sini menurut saya adalah modal nilai yang bagus dari seluruh mata kuliah. Jadi ketika kalian memiliki IPK yang bagus, sudah pasti itu modal yang kuat untuk kalian bisa cepat mendapatkan pekerjaan. Yang kedua adalah kalian harus memperbanyak relasi, yaitu kalian bisa bergaul dengan banyak orang asal bergaulnya yang positif. Nah, ini akan mempermudah kita ketika kita mencari pekerjaan maupun kita membuka bisnis. Kemudian yang ketiga adalah jangan lupa selalu beribadah dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi peliharalah hubungan yang baik dengan Tuhan kita atau dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tips untuk adik-adik supaya lulus cepat dan mendapatkan pekerjaan impian itu adalah selama kuliah itu adalah
ajang bagi kita untuk menemukan jati diri kita. Maka kita harus mengasah kemampuan kita baik dalam hard skill maupun soft skill. Nah, dan jangan lupa kita harus perbanyak juga kolaborasi, karena dengan berkolaborasi itu seperti saya sebutkan tadi, ada energi, ada peningkatan potensi, dan ada rezeki juga gitu kan. Nah, jadi jadilah mahasiswa itu yang aktif dan berprestasi, sehingga kalau kita sudah seperti itu, ketika kita melamar sebuah pekerjaan, orang akan tertarik dengan kita. Kenapa? Karena mereka akan melihat, oh, hard skillnya bagus, soft skillnya bagus, oh berarti anak ini cocok nih di perusahaan saya gitu. Nah, terus kita harus perlu ketahui juga kalau HRD itu pertama kali melihat kita ya dari CV kita gitu. Maka selama kuliah percantiklah CV kita gitu dengan mengikuti lomba, dengan mengikuti organisasi gitu. Sehingga tingkat kepercayaan orang ke kita itu jadi tinggi, sehingga kita mudah kemanapun ya orang akan menerima kita. Tips untuk cepat kerja yang pertama adalah cari banyak lowongan, bisa dari internet, bisa dari teman, bisa dari BKK, macam-macam. Kalau kita nggak cari banyak lowongan ya kita nggak bisa dapat pekerjaan lah ya. Lalu yang kedua adalah perbanyak pertemanan, perbanyak link. Kita bisa dapat pekerjaan dari mana aja, bisa dari teman, bisa dari saudara, bisa dari dosen, bisa dari BKK. Ya macam-macam banyaknya. Kita harus berusaha mencari pekerjaan itu yang jelas. Lalu yang ketiga adalah memperbanyak keterampilan. Kalian harus banyak punya keterampilan. Semakin banyak keterampilannya, maka akan semakin banyak peluang pekerjaan yang bisa kita masuki. Pertanyaan yang selanjutnya ini, mungkin kita ajak mereka untuk flashback kembali ke masa kuliah. Kira-kira kalau mereka bisa kembali menjadi mahasiswa baru lagi, apa aja ya yang akan mereka persiapkan untuk menghadapi dunia kerja? Jika saya bisa kembali menjadi mahasiswa baru, maka apa yang akan saya persiapkan untuk menghadapi dunia kerja? Saya akan terus belajar, karena kita di bidang elektro maupun di bidang mekatronika ini, kita perkembangannya sangat pesat. Jadi setiap tahun pasti ada teknologi baru di bidang ini. Jadi jangan lelah untuk belajar, karena semakin banyak kita belajar, semakin kita itu tersadar bahwa apa yang kita pelajari selama ini itu masih kurang, jauh dari cukup. Semakin kita belajar, maka kita akan semakin sadar kita ini ternyata masih terbatas. Nah, kemudian selain itu yang akan saya persiapkan mungkin adalah soft skill ya. Kita perbanyak soft skill dan juga menguasai materi bahasa asing tadi, karena sekarang kita sudah bersaing secara global dengan masyarakat di seluruh dunia. Jika saya kembali ke S1, mungkin yang akan saya lakukan adalah mungkin saya akan memperbanyak prestasi saya, dan saya harus expert di bidang saya, sehingga ketika lulus ya saya memiliki kemampuan yang benar-benar ahli di bidang saya, seperti itu, baik dalam hal hard skill maupun soft skill gitu kan. Karena soft skill ini sangat diperlukan sekali ya untuk manajerial gitu. Kalau misalnya hard skill saja oke, soft skillnya tidak oke, ya itu kurang gitu. Nah, jadi harus seimbang dua-duanya. Yang pertama adalah niat. Perkuat niat kalian dulu sebelum kalian kuliah. Kalian tahu tujuan kuliah itu apa? Mau lulus untuk tanggung jawab sama orang tua. Lalu yang kedua adalah memperbanyak pertemanan. Ya, memperbanyak pertemanan, karena memperbanyak pertemanan itu bukan suatu hal yang negatif menurut saya. Karena memperbanyak pertemanan itu, kalau misalnya saya nggak paham suatu hal, saya bisa tanya sama teman, bisa cari info sama teman. Selanjutnya dan yang terakhir, ada pesan nih dari kakak-kakak alumni untuk kita semua. Simak baik-baik ya. Yang pertama adalah pesan saya, berikanlah performa yang terbaik saat kalian masih kuliah, baik itu dalam mengerjakan tugas dan mengerjakan ujian maupun saat kalian belajar, berikanlah performa yang terbaik. Karena apa? Ketika kita terbiasa melakukan performa kita yang terbaik saat masih kuliah, itu akan membentuk karakter kita. Jadi nanti ketika kita di dunia kerja, kita sudah terbiasa memberikan performa kita yang terbaik. Hal itu akan mempengaruhi karir kita di dunia kerja. Karena apa? Apa yang kita tanam, apa yang kita tuai. Dan jangan lupa, teruslah minta doa restu kepada kedua orang tua kalian, hormati Bapak Ibu dosen,
jalinlah hubungan yang sopan dan santun kepada Bapak Ibu dosen. Kemudian yang terakhir, jangan lupa beribadah dan berdoa. Dari ribuan pendaftar yang ingin menjadi calon mahasiswa di PTE, yang terpilih itu adalah adik-adik. Maka bersyukurlah adik-adik beruntung dan manfaatkanlah momen ini. Karena kita tahu kalau Tuhan itu tidak hanya memilih yang mampu, tetapi juga memampukan yang terpilih. Dan adik-adik insya Allah akan dimampukan oleh Tuhan. Perbanyaklah relasi, tingkatkanlah potensi baik dari segi hard skill dan soft skill. Tentukanlah tujuan adik-adik, atur strategi, sehingga ketika menjalani perkuliahan itu tidak dianggap sebagai beban, tapi sebagai suatu proses yang harus kita lalui untuk mencapai sebuah kemenangan. Susah, pasti susah, tapi jangan kita anggap itu sebagai sebuah kesusahan gitu. Tapi anggaplah itu sebuah tantangan, sehingga dengan selesainya kita menyelesaikan tantangan, maka kemenangan itu akan datang pada kita. Ada 2 motivasi sama saya kuliah, dimana yang pertama ini motivasi saya satu kelas adalah all is well, everything gonna be okay, semua akan berjalan baik-baik saja, mau susah apapun itu tugas itu akan selesai. Lalu yang kedua adalah tidak ada hal yang tidak mungkin kalian lakukan selama kalian punya niat dan usaha. Nah, itu dia teman-teman jawaban dari kakak-kakak alumni. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi pelajaran bagi kita semua agar mampu mempersiapkan diri mulai dari sekarang untuk menghadapi dunia kerja. Buat kalian para mahasiswa baru angkatan 2021, tetap semangat ya dalam menjalani perkuliahan. Semoga perkuliahan ini mampu menjadi gerbang menuju kesuksesan kita.